Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kamu iman itu, sebab serendah apapun kita direndahkan, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang ditapati hatinya yang berkenan. Menjaga hati di tengah tantangan itu tidak mudah. Ya, karena ketika kita di dalam pencobaan dan tantangan, yang pertama kali terganggu itu adalah hati. Kenapa hati? Karena hati itu tidak ada yang bisa dilihat, cuma kita sama Tuhan. Dan menjaga hati tetap sehat dan stabil itu tidak mudah. Tapi kita percaya ketika kita bersama-sama di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, maka aku percaya kita akan terus mendapatkan kekuatan. Hati manusia itu sangat penting bagi Tuhan. Maka Alkitab berkata, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Tuhan gak lihat dompetmu. Tuhan gak lihat rekening kita. Tuhan gak lihat kehebatan kita. Dia tidak melihat di luar kita, tapi Dia melihat hati kita. Dengar baik, dimanapun kamu berada hari ini, entah itu di lembah kelam, entah itu di tempat yang terbuang, ketika hatimu dilihat Tuhan berkenan, maka Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Kenapa aku memulai dari hati? Kita tidak mungkin bisa bersyukur kalau hati kita tidak beres. Bagaimana kita bersyukur kalau kita punya hati yang tidak beres? Ada sesuatu di dalamnya. Gak mungkin kan? Bahkan orang kalau hatinya gak beres, senyum aja susah. Tuhan tuh Tuhan yang melihat hati. Kalau hati kita beres, gampang tersenyum, gampang tertawa. Tapi orang yang hatinya gak beres, itu mudah tersinggung, mudah marah. Jangankan bersyukur, bahkan di saat baik pun tidak bisa bersyukur. Nah, hari ini kita mulai belajar dari firman Tuhan di Mazmur 118 ayat ke-13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ada yang dari kalian pernah merasakan ditolak begitu hebat sampai jatuh? Aku juga pernah mengalami, bukan hanya jatuh, diinjek-injek bahkan dihancurkan, dan merasa tidak bakal bisa bangun lagi. Itu pernah aku alami. Tuhan itu bekerja dengan proses, dan setiap orang yang diproses itu luar biasa. Kamu akan keluar sebagai orang yang menang. Mungkin kita pernah mengalami ditolak dengan hebat sampai bisnismu jatuh, nama baikmu jatuh, usahamu jatuh, keluargamu jatuh, bahkan pelayananmu pun ikut jatuh. Ada begitu banyak orang di luar sana yang sering dan ingin melihat kita jatuh. Dan kita tidak bisa memilih orang seperti apa yang akan datang di hidup kita. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Apa yang keluar dari mulutmu itu penting ketika sedang diproses. Apakah itu ucapan syukur atau bersungut-sungut? Atau kita mau balas dendam? Ketika kita diizinkan jatuh begitu hebat, kita dihancurkan, jangan pernah kamu berespon dengan salah. Ucapkanlah syukur, karena orang yang hatinya penuh dengan firman Tuhan, kata-katanya akan baik.
Ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sekalipun pemazmur dalam keadaan ditolak hingga jatuh dan dihancurkan secara hebat, tetapi mulutnya tetap penuh dengan ucapan syukur. Dia berkata, Tuhan itu kekuatanku. Ketika kita bersyukur, ada kekuatan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang berkata Tuhan adalah kekuatanku, mereka akan melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan. Selama kamu masih pakai kekuatanmu, selama kamu berusaha menyelesaikan dengan caramu sendiri, maka kamu tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja di hidupmu. Aku ingat ketika suami aku difitnah. Aku marah dan jengkel karena suamiku tuh tidak melakukan hal itu. Niatan dia hanya untuk menolong, bukan untuk menjerumuskan. Dan sampai pakai nama suamiku untuk pinjam uang sana-sini. Ada sih yang bilang balas saja perbuatannya, jangan diam aja. Tapi aku berdoa dan Tuhan bilang, kalau engkau berkenan, engkau akan melihat perkaramu dalam hidupmu. Jangan coba bela hidupmu jika Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Duduk diam di kaki Tuhan dan lepaskan pengampunan dan belajar bersyukur. Tapi ada hal-hal yang seringkali terjadi supaya kamu melihat pembelaan Tuhan. Lihat pembelaan Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan bersyukur. Aku hanya bisa menangis dan berkata, Tuhan terima kasih. Bahkan aku tidak bisa membela diri karena firman-Mu yang menahanku. Tapi aku percaya Engkau Tuhan penolongku dan pembelaku. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kita. Ada saatnya kita duduk diam di kaki Tuhan. Kemarin selesai ibadah, aku bertemu dengan tetangga rumahku dulu. Kami memang dulu sering ngobrol-ngobrol dan dia sering bercerita tentang rumah tangganya. Dan dia kemarin pun bercerita kalau dia sering berantem sama suaminya. Suaminya aku kenal dulu itu teman baik adikku, teman mabok dan teman minum. Dia ngomong ke aku suaminya itu pemabok dan perokok. Sudah ada semua di dia katanya. Setiap hari dia ribut dan berantem. Apalagi kalau dia beresin rumah dan mejanya penuh dengan abu rokok dan puntung rokok berserakan. Dia bersihin sambil ngomong sama suaminya, "Hei, kamu itu boleh sih ngerokok, tapi telan saja semuanya sampai puntung-puntungnya, apalagi abunya. Sekalian aja semuanya, aku capek. Kamu kira aku babu?" Nah, suami digituin pasti marah kan menurut kalian? Ya marah. Tiap hari ribut, kalau marah pergi dari rumah. Kalian bisa bayangkan anak-anak yang hidup dalam rumah tangga seperti itu seperti apa? Akhirnya dia sampai ngomong benar-benar capek. Sampai suatu ketika dia baca Alkitab dan menemukan ayat Alkitab yang berkata begini, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu, sekalipun dia belum tunduk kepada firman, supaya tanpa perkataan suamimu itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Itu ada di ayat 1 Petrus 3 ayat yang ke-1. Yang paling sulit bagi wanita itu dikatakan tanpa perkataan. Kenapa? Karena perempuan itu sehari mengeluarkan 30.000 kata.
Terus kita suruh berdiam dan berhenti berkata-kata. Hello. Nah, di situ Alkitab menyuruh, "Hei istri, menangkan suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan." Tapi tetanggaku bilang gini, "Tuhan, aku selama ini sudah pakai kekuatanku untuk merubah suamiku. Dan dia tidak akan pernah berubah, malah ada berantem dan ribut besar. Kalau diginiin dan terus-terusan begini, kita bisa cerai. Hari ini Tuhan, aku mau uji firman ini. Bener nggak bisa terjadi suamiku dimenangkan tanpa perkataan?" Terus besok paginya seperti biasa, tetanggaku bersihin meja yang penuh dengan abu rokok dan puntung rokok. Sambil dia berkata dalam nama Yesus, "Hari ini aku terakhir bersih-bersih abu rokok dan puntung rokok dalam nama Tuhan Yesus." Suamiku dilepaskan dari semua ikatan-ikatan itu. Dia gak ngomong sama suaminya sih, dia ngomong sama Tuhan dengan iman dan percayanya. Karena sudah selama ini dia menjadikan kekuatannya itu sendiri, dan dia berpikir dengan kekuatannya untuk mencoba merubah orang. Dengar baik, dengan apapun kamu tidak bisa mengubah seseorang, entah itu anakmu, siapapun kamu tidak bisa dengan kekuatanmu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Akhirnya dia tiap hari lakukan itu. Apa besoknya suaminya akan berubah? Enggak, belum. Dia belum melihat itu. Tapi dia terus tekun berdoa dan berusaha tutup mulut. Itu enggak gampang. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu diuji peleburan dapur api, kata firman, dan dia keluar sebagai emas murni. Dan suatu malam suaminya kerasukan jam 12 malam. Perhatikan, ketika kamu mulai berdoa dan melakukan firman, maka sesuatu di alam roh mulai terjadi. Mengapa seringkali doa kita belum terjawab? Karena kita belum sungguh-sungguh tunduk pada firman. Mau kita mau berdoa seperti apapun, kalau kita tidak tunduk pada firman, tidak ada kuasa dan dampak apa-apa. Dan akhirnya suami tetanggaku itu tiba-tiba berhenti merokok dan berhenti minum dan berhenti berjudi. Maka hari ini berhentilah pakai kekuatanmu. Tapi katakan, "Tuhan, Engkaulah kekuatanku dan makmurku. Engkau keselamatanku," supaya kita bisa lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Dan bersyukur dalam setiap keadaan. Lalu ayat yang ke-15 berkata, "Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan." Cepat atau lambat, kamu akan mendengar sorak-sorai pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang luar biasa akan melakukan keperkasaan. Siapa yang lebih besar dari Dia? Tidak ada. Dan ayat ke-16 berkata, "Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan." Kamu imani itu, sebab serendah apapun kita direndahkan, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang didapati hatinya yang berkenan. Lanjut ke ayat 17. "Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Hari ini jangan katakan, "Mati sudah bisnisku, mati sudah keuanganku, mati sudah rumah tanggaku." Tapi perkatakan firman ini. Dan orang-orang yang bisa bersyukur, yang bisa perkatakan ini. Jangan sembarangan apa yang kita perkatakan. Bagaimana cara kita untuk bisa bersaksi?
memiliki perkataan dan perbuatan Tuhan yang besar? Ayo, mulai belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan memiliki pengalaman pribadi sama Tuhan. Maka kita akan mulai belajar melihat dan melihat sungguh perbuatan tangan Tuhan terjadi atas hidup kita. Apa yang sedang kamu alami hari ini, mari sungguh datang pada Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi dan jadi pelaku firman. Saat kita bersyukur, pasti ada kekuatan dan Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.